3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4777. Sikong Zen, penguasa tanah suci Sikong generasi ini, tiba-tiba, Gu Suye, yang tidak pernah berbicara. Bagus. Sikong Zen tersenyum dan menatap wakil pemimpin sekte itu. Gu Suye berkata dengan suara yang dalam, sebagai orang dari tanah suci Sikong, kamu dengan gegabah masuk ke gerbang suci Lin Yuan kami. Perilaku seperti itu benar-benar tidak sesuai dengan identitas dan kekuatanmu. Terlebih lagi, gerbang suci Lin Yuan hari ini akan membahas Kaisar Shiken Gerbang dan Sikong. Tidakkah menurutmu tidak sopan duduk di tanah suci? Sikong Zen tertawa, kesopanan? Apa itu kesopanan? Anda masih memiliki keberanian untuk mengucapkan dua kata ini. Tahukah Anda bahwa ini adalah penguasa tanah suci Sikong? Tetapi ketika Anda datang ke gerbang suci jurang, Anda ditutup. Ini adalah cara Anda memperlakukan tamu di gerbang suci jurang. Alasan, selain itu, Anda berbicara tentang perawatan tanah suci Sikong. Sebagai pemilik tanah suci Sikong, tentu saja saya ingin mendengarkan di sini dan melihat pendapat Anda tentang tanah suci Sikong saya. Sikong Zen meremehkan untuk melihatnya dan berkata dengan lemah, apakah kamu memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan sopan dengan Ben? Atau apakah kamu pantas mendapatkannya? Anda, wajah Gu Suye menunjukkan kemarahan yang besar. Tidak peduli seberapa baik dia berkultivasi, saya khawatir dia tidak bisa menahan amarah ketika mendengar kata-kata Sikong Zen. Terlalu sombong, terlalu sombong, terlalu sombong, terlalu sombong. Namun, banyak murid gerbang suci Lin Yuan tidak hanya merasa marah, tetapi juga merasakan kejutan yang kuat. Kata-kata dan kesombongan seperti itu akan sangat alami dan tidak terkendali jika mereka bisa menjadi orang seperti itu. Sikong Zen, kamu benar-benar melanggar hukum, dan kamu tidak terlalu memperhatikan gerbang suci Lin Yuanku. Suara dingin malam kosong kuno cara marah. Niat membunuh yang jelas meledak dari tubuh, dan asal gelap muncul di kepala. Ada nafas yang luar biasa di atasnya. Saya tidak tahu kekuatan sihir tak tertandingi apa yang sedang diseduh di dalam tubuh. Apa? Malam virtual kuno? Apakah Anda ingin melakukan sesuatu pada kursi ini? Sikong Zen terkejut, sombong dan mencibir. Anda hanya seorang wakil pemimpin sekte gerbang suci Lin Yuan, dan Anda juga seorang pensiunan wakil sekte pemimpin. Jika Anda baik, sebut Anda wakil pemimpin sekte. Jika Anda jelek, apa yang Anda? Apa itu? Itu hanya pensiunan. Apakah kamu tidak tahu itu konyol untuk tinggal di kedalaman ruang dan waktu dan kehabisan untuk mempermalukan diri sendiri? Dengan raungan, Sikong Zen langsung berdiri, dan sumber kegelapan meledak di tubuhnya. Bahkan jika Master Gerbang Suci Lin Yuan Anda berbicara dengan baik di depan kursi ini, siapa Anda? Sikong Zen berbicara langsung dan tidak menunjukkan belas kasihan. Begitu dia melirik sosok itu, dia tahu siapa yang memiliki pemikiran seperti apa di antara orang-orang yang hadir. Dari sikap sebelumnya, terlihat jelas bahwa Gu Suye dan pelindung Jidi Dharma bersama. Mereka mempermalukan tanah suci Sikong mereka untuk pelindung Mikong Dharma. Secara alami, Sikong Zen tidak akan sopan kepada pria ini dan langsung memukul pamornya di gerbang suci Lin Yuan. Sikong Zen berkata dengan ringan, Gu Suye, aku memberimu nasihat. Karena kamu sudah pensiun, jangan melompat-lompat. Ada baiknya istirahat yang baik. Jika tidak, jika kamu tidak sengaja merusak cincinnya, kamu akan menjadi setengah orang yang melangkah ke dalam peti mati. Mengapa? Aku sedang terburu-buru untuk mati. Lancang, Sikong Zen, meskipun Anda adalah penguasa tanah suci Sikong dan memiliki status bangsawan, ini adalah gerbang suci Lin Yuan kami. Beraninya Anda berbicara dengan wakil Master Gu Suye. Anda sendirian. Tidak peduli seberapa kuat Anda kekuatannya adalah, Anda tidak tahu bagaimana cara berkumpul di gerbang suci Lin Yuan kami, jadi kesombongan pasti akan mati. Tiba-tiba, di bawah malam virtual kuno, seorang penguasa singgasana berdiri, tubuhnya seperti menara besi, dan ada lingkaran bayangan ganda di pupilnya, lapis demi lapis, tubuhnya bergerak, seolah-olah ada mata gelap di antaranya. Langit dan bumi, melihat melalui semua kesia-siaan penatua bermata seribu. Pelindung Mikong Dharma segera menyampaikan pikirannya kepada Sikong Zen, ini adalah salah satu sesepuh tertinggi gerbang suci Lin Yuan, sesepuh bermata seribu,
dengan kekuatan besar. Dan dia memiliki hubungan dekat dengan wakil pemimpin sekte Gusuye. Putranya diperbaiki di bawah gerbang Gusuye pada tahun-tahun itu. Oke, tetua bermata seribu, bagaimana jika aku sendirian? Apakah ada di antara kalian yang masih bisa mempertahankan kursi ini? Adapun kesombongan, itu adalah perasaanmu sendiri. Semut tahi lalat hanya akan berpikir bahwa naga itu sombong. Tetapi sebenarnya naga itu dan semut mol adalah orang-orang dari dua dunia, dan mereka tidak akan meremehkan semut mol. Ini konyol. Saya di sini untuk melihat bagaimana saya akan mati di sini. Apakah itu Anda? Bisakah Anda membuat kursi ini mati? Lalu coba dan lihat bagaimana Anda biarkan kursi ini mati, bukan? Kursi ini mati, atau Anda mati. Si Kong Zencang tumbuh dan tersenyum, harga dirinya tak terbatas, dan tubuhnya menghilang. Segera, dengan suara gemuruh, singgasana sesepuh bermata seribu itu mulai runtuh. Hanya si Kong Zen yang tersisa di dunia. Dia berdiri di dunia dan berguling ke arahnya. Di bawah hantaman ini, langit dan bumi meledak, semuanya berubah menjadi kehampaan, sumber kegelapan runtuh, dan ada bau kehancuran di mana-mana, memberinya ilusi bahwa dia akan diledakkan di tempat dalam sekejap. Inilah kekuatan magis gempa Sikong, penghancuran kekosongan. Tetua bermata seribu itu sangat sedih hingga ingin muntah darah. Tubuhnya sangat ditekan dan ingin melarikan diri dari sini, tetapi dia tetap tidak bisa bergerak. Sangat sulit untuk mengangkat satu jari. Dia meraung dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat lengannya. Kekuatan sihir membombardirnya, tetapi dia pingsan satu demi satu ketika dia diserang oleh si Kong Zen. Ribuan mata. Tiba-tiba, tetua bermata seribu itu menggigit giginya dan sumbernya terbakar. Sumber tak terbatas terbakar dengan cepat, 1/10.000, 1/1000, 1%, 1/10. Pembakaran sumber menghabiskan sumber yang telah dia latih dengan keras selama ratusan juta tahun. Pada saat ini, sesepuh bermata seribu tidak terlalu peduli. Dia harus menunjukkan kekuatan terkuatnya. Adapun hilangnya sumbernya, dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Pupil mata, tergantung di antara langit dan bumi, padat dan luar biasa. Momentum ini terlalu megah dan sombong. Ini seperti ratusan juta binatang hitam yang menatap si Kong Zen, yang menyeramkan. Semua jalan sunyi. Penatua bermata seribu meraung, dan murid-muridnya meledak. Murid manapun cukup untuk membajak kekosongan dari selokan yang panjang. Ledakan. Langkah tetua Qianyan gagal dengan segala cara. Sumber asli tubuh terbakar secara tak terduga dan bertabrakan dengan serangan si Kong Zen. Ledakan yang luar biasa terdengar, dan beberapa daerah sekitarnya langsung dibungkam. Bahkan kekosongan pun terhapus, membentuk pemandangan yang aneh. Sebuah zona ketiadaan. Itu adalah 1000 mata dan 10.000 murid. Itu adalah kekuatan sihir tertinggi dari sesepuh 1000 mata. Dengan membakar sumber di dalam tubuh, itu mengeluarkan serangan terkuat. Pukulan seperti itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi dan meledak. Kerajaan Tuhan. Bab 4778. Kekuatan sihir 1000 mata dan 10.000 murid dari sesepuh 1000 mata mengandung 10.000 jenis prinsip Tao. Ini adalah kekuatan sihir yang hanya bisa digunakan ketika Tao kegelapan telah dikendalikan secara ekstrim. Setelah langkah ini dilakukan, langit dan bumi akan lenyap. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Si Kong Zen ini akan menjadi sial. Serangan sesepuh Qianyan tidak hanya berisi asal-muasal gelap dan serangan Tao, tetapi juga mengandung serangan jiwa yang mengerikan. Bahkan jika kultivasi si Kong Zen lebih tinggi daripada sesepuh Qianyan, akan sulit di bawah ini menyerang. Untuk menolak, jiwa terluka. Sesepuh bermata seribu juga putus asa. 1/5 penuh dari sumber di tubuhnya langsung terbakar, dan setidaknya sumber latihan ribuan tahun hilang. Sekarang terserah si Kong bagaimana menangani gempa. Antara langit dan bumi, bisikan terus terdengar, transmisi yang padat dan terus-menerus hahaha, ribuan mata, ribuan murid, ribuan keheningan. Ini bukan kekuatan sihir, dan tidak ada yang hebat. Apa yang disebut 10.000 cara hanyalah beberapa cara kecil. Tidaklah cukup untuk menyebutkan bahwa mereka tidak dapat menggoyahkan kekuatan suci kita sama sekali. Mari saya tunjukkan hari ini. Apakah jalan yang sebenarnya? Tiba-tiba, suara si Kong Zen keluar lagi, hancurkan untukku.
Jalan ajaib yang luas menyapu dan menyapu. Tubuh si Kongzen terkejut. Di tubuhnya, bayangan virtual dari binatang purba yang gelap muncul lagi, dan segera meledakkan pupil langit. Setiap pupil, seperti bintang gelap, mengandung sumber kegelapan yang luar biasa, tetapi di bawah pukulan si Kongzen, itu langsung dihancurkan dan diubah menjadi bubuk. Si Kongzen melangkah maju, mengguncang langit dan bumi dengan setiap langkahnya. Kekosongan ada di bawah kakinya, seperti kaca, dan tidak tahan dengan kekuatannya. Tangan besar si Kongzen bergetar kembali, seperti salah satu tangan dewa yang menutupi langit, dan langsung meraih dan memotretnya ke 1000 mata. Tua, di bawah telapak tangannya, banyak murid dari sesepuh bermata 1000 runtuh satu demi satu. Dia menggertak tubuhnya dekat dan membuat serangan yang kuat. Gerakan penatua bermata 1000 itu hancur. Pupil langit meledak, dan sumber gelap yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya meledak. Seluruh orang itu tampaknya berada dalam badai dan terus-menerus terguncang oleh angin. Dengan keras, penutup tangan besar si Kongzen akhirnya ditekan, dan sumber gelap di tubuhnya langsung tertusuk, termasuk hartanya. Di bawah hantaman si Kongzen, itu tidak dapat bertahan sejenak. Dikalahkan, tetua bermata 1000 dikalahkan, dan dikalahkan oleh si Kongzen ini. Tidak mungkin. Serangan jiwa dari 1000 mata dan 10.000 murid dari 1000 mata sesepuh tidak membahayakan si Kongzen. Bagaimana bisa begitu kuat? 10.000 cara diam. Kekuatan sihir hebat yang ditampilkan oleh seorang guru agung tidak dapat melukai si Kongzen. Kekuatan apa ini? Banyak orang berteriak histeris. Karena kekuatan tetua Qianyan juga yang teratas di antara para tetua, tapi sekarang dia bukan musuh si Kongzen. Adegan seperti itu benar-benar menakutkan. Setidaknya dia adalah sesepuh tertinggi. Bagaimana bisa begini hasilnya? Elder bermata 1000 apa yang rentan? Setelah mengalahkan tetua 1000 mata, si Kongzen berdiri di udara. Kalian semua yang tidak yakin dengan gerbang suci Lin Yuan, keluarlah. Jika Anda berani berada di sini hari ini, Anda tidak takut pada siapapun. Si Kongzen mengalahkan tetua Qianyan lagi. Penjaga Dharma dan tetua gerbang suci Lin Yuan semuanya tertinggi dan kuat, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya sendirian. Orang-orang telah melihat bahwa dengan kekuatan Dewa Si Kongzen, Maha Guru harus ditekan di periode tengah. Kalau tidak, bahkan jika 3 atau 4 Maha Guru bertindak bersama, mereka tidak dapat menekannya. Si Kongzen, jangan sombong. Kali ini Anda masuk ke markas gerbang suci Lin Yuan. Apakah Anda menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di gerbang suci Lin Yuan? Hari ini, begitu banyak sesepuh dan pelindung Dharma ada di sini. Mari berjuang bersama. Bahkan jika kamu kuat, kami akan mengalahkanmu dengan benar. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tetua bermata 1000 itu dikalahkan. Pelindung muda Siwi Dharma maju selangkah, kata suara dingin itu, dengan mata dingin, bagus. Juandi pelindung Dharma juga berteriak histeris, dan matanya menunjukkan warna yang ganas. Tunggu apa lagi? Pria ini masuk ke markas gerbang suci Lin Yuan dan melukai beberapa orang. Ini adalah penghinaan besar yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ayo kerjasama, tekan dan bunuh dia, dan pelindung Mikong Dharma yang berkolusi dengan musuh asing harus dieksekusi. Ledakan. Sebuah batu membuat 1000 gelombang. Suasana di pengadilan menjadi bermartabat dalam sekejap. Banyak yang kuat dan ahli berkedip satu persatu. Pada saat ini, semua orang kuat yang hadir memandang si Kongzen, tetapi tidak ada yang memimpin. Banyak master tingkat tertinggi baru saja menyampaikan ide mereka satu sama lain. Si Kongzen sangat sombong dan lancang. Saya pikir saya adalah kekuatan terkenal di dekat gerbang suci jurang. Jika seseorang menerobos masuk seperti ini, saya khawatir reputasi saya akan turun drastis. Bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di masa depan? Mengapa kamu tidak segera memberitahu pemimpin sekte dan membiarkan pemimpin sekte menyelesaikan orang ini? Itu salah. Pemimpin sekte sedang bertemu dengan tamu terhormat saat ini. Mengapa kita harus mengganggu pemimpin sekte? Mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk menekan orang ini? Ya, bergandengan tangan untuk menekannya. Aku tidak percaya dia begitu sombong sehingga tidak ada yang bisa menghadapinya. Kita semua naik. Tidak bisakah kita menekannya? Semua tembakan, dia harus mati. Tapi aku tidak tahu apa hubungan orang ini dengan pelindung Mikong Dharma. Jika pelindung Mikong Dharma juga menembak bersama,
akan ada masalah. Apa yang kamu takutkan? Sebagai pelindung Dharma dari gerbang suci Lin Yuan kita, dia berani berkolusi dengan musuh asing dan dibunuh. Apakah Anda melihat bahwa orang ini tampaknya tidak memiliki rasa takut dan stabil seperti Gunung Tai? Bagaimana mungkin dia tidak punya kartu? Selain itu, bahkan jika ada pelindung Nikong Dharma sebagai orang dalam, susunan tertinggi saya di dekat gerbang suci jurang bukanlah satu-satunya pelindung Nikong Dharma. Buka, tapi orang ini diam-diam masuk. Mungkin ada orang dalam lainnya. Pemimpin sekte harus dipanggil untuk membuat keputusan. Pemikiran banyak master terjalin satu sama lain, membahas cara-cara menghadapi gempa Sikong. Di sisi lain, pelindung Nikong Dharma gelisah. Sayangnya, kamu terlalu sembrono. Jangan lakukan itu, kamu harus melakukannya. Ini adalah gerbang suci Linuanku. Jika semua sesepuh Dharma bekerja sama, bagaimana kamu bisa bertahan dan menyusahkanku? Pelindung Dharma Mai Kong menghela nafas berulang kali dan bingung. Selain itu, Qin Chen mengerutkan kening. Karena begitu besarnya hingga kepala gerbang suci Lin Yuan belum juga datang. Apa yang dia lakukan? Qin Chen datang ke gerbang suci Lin Yuan tanpa tujuan lain. Token gelap adalah yang paling penting. Jika Anda tidak mendapatkan token gelap, upaya Anda sebelumnya akan sia-sia, dan token gelap hanya dapat berada di kepala gerbang suci Lin Yuan. Si Kongzhen terus membuat keributan besar. Dia tidak percaya bahwa kepala gerbang suci Lin Yuan dapat bertahan dan Bab 4779. tidak pernah keluar. Qin Chen mencibir. Baik tuanku. Si Kongzhen mendapat perintah Qin Chen dan segera mengangguk. Nafasnya melonjak. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya diintip olehnya. Dengan mencibir, napasnya semakin melonjak dan melangkah maju. Ledakan. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan pikiran membunuh yang mengerikan berlalu darinya, seperti dewa kematian, yang membuat semua orang lebih takut. Kamu memang penguasa gerbang suci Lin Yuan. Si Kongzhen tidak terkalahkan dan tidak memiliki tubuh yang abadi. Jika Anda menyerang kami bersama, itu akan membawa masalah bagi kami. Tapi jika kau ingin membunuhku, itu bukan hal yang mudah. Jika kami tidak membunuhmu, itu bukan si Kongzhen. Ayo, mari kita lihat siapa yang akan melakukannya terlebih dahulu dan siapa yang akan melakukannya terlebih dahulu. Kita harus menjadi yang pertama membunuhnya dan mewarnai langit dengan darah. Si Kongzhen tersenyum dan berkata, sombong. Begitu dia memalingkan muka, dia mengancam akan melindungi Dharma dengan Jidi Dharma, apakah kamu mengatakan ingin mengepung kami bersama? Aku akan melihat, apakah Anda berani melakukan tembakan pertama? Jika Anda mengambil tembakan pertama, kami akan membunuh Anda. Tanda seru. Apa kau percaya itu? Jika Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak mencobanya? Ayo, lakukan. Si Kongzhen sombong, dan suaranya seperti guntur. Dia mengancam pelindung Jidi Dharma. Wajah pelindung Juadi Dharma itu pucat dan lukanya belum juga sembuh. Saat ini, wajahnya memerah dan sepertinya ingin bertarung, tetapi dia tidak berani. Seorang pria yang sangat kuat benar-benar difoto oleh nafas si Kongzhen. Untuk sementara waktu, banyak orang kuat yang hadir sangat ketakutan, dan tidak ada yang berani memimpin. Mereka semua tampak waspada. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Keluarga gelap ini telah merasa nyaman di sini selama bertahun-tahun dan tidak memiliki darah sama sekali. Begitu banyak master tertinggi mengelilingi si Kongzhen. Tak disangka, tidak ada yang berani melakukannya lebih dulu, karena takut dibunuh oleh si Kongzhen di tempat. Namun, hal seperti itu adalah hal yang baik untuk Terence. Sombong. Pada saat ini, wajah Gu Suye dingin dan datang, si Kongzhen, kamu terlalu sombong. Ini bukan tanah suci Sikong kamu. Apakah menurut kamu kata-kata sombong kamu dapat menakuti kami semua di gerbang suci Lin Yuan? Kamu bilang siapapun yang mengambil langkah pertama harus melakukan apapun yang diperlukan. Siapa yang kamu bunuh? Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Hari ini, saya akan menekan Anda terlebih dahulu untuk melihat bagaimana Anda dapat membunuh saya. Semuanya, dengarkan perintahku dan ambil orang ini. Ledakan. Selangkah demi selangkah, Gu Suye pergi ke si Kongzhen dan mengirimkan gas sumber gelap. Gas sumber ini sangat mendominasi, tidak terlihat, dan bergelombang. Mereka benar-benar mulai melarutkan bau si Kongzhen. Untuk sesaat, semua kekuatan tertinggi memandang Gu Suye.
Selama Gu Xuye bisa menjerat si Kongzhen, banyak orang akan langsung melawan dan menekannya secara langsung. Lagi pula, si Kongzhen benar-benar sombong dan berlari liar di markas gerbang suci Lin Yuan. Itu sangat tidak puas. Ketika malam virtual kuno datang selangkah demi selangkah, di belakangnya muncul bayangan virtual dari satu raja gelap demi satu. Bentuk setiap raja berbeda, seperti aslinya dan mengendalikan keagungan satu dunia demi satu. Surga dan bumi, putranya menjadi gelap, seolah-olah dia telah datang ke dunia gelap yang sunyi. Kekuatan tertinggi jangka menengah yang samar mulai dilepaskan. Saat gerakan ini dibuat, napasnya naik dengan mantap, yang setara dengan banyak aliansi tertinggi. Midtem Supreme, apakah wakil pemimpin sekte Gu Xuye menerobos ke Midtem Supreme Realm? Sepertinya tidak, tapi di dalam tubuhnya, memang ada kekuatan tertinggi jangka menengah. Kekuatan sihir yang sangat kuat. Apakah ada tertinggi jangka menengah lain di gerbang suci jurang maut? Lihat, wakil pemimpin sekte malam virtual kuno menunjukkan kekuatan sihirnya yang terkenal. Saat malam virtual tiba, itu bisa menarik orang ke malam virtual tanpa batas dan tidak bisa merasakan segalanya antara langit dan bumi. Saat gerakan ini keluar, surga dan bumi akan hilang. Wakil pemimpin sekte Gu Xuye telah mengolah gerakan ini. Apakah ini postur yang tak terkalahkan? Banyak pria kuat terkejut ketika mereka melihat visi Gu Xuye membuat gerakan ini. Karena mereka semua tahu itu mengerikan. Semua orang memperhatikan bahwa selama ada sikap si Kongzhen yang tak tertahankan, kami akan segera mengambil tindakan dan menindasnya selamanya. Bagus. Keagungan gerbang suci kita di dekat jurang tidak bisa dicemarkan. Pelindung Juadi Dharma tampak bersemangat dan berbisik dalam kegelapan. Di hadapannya, banyak orang kuat mulai menyeduh secara diam-diam. Si Kongzhen masih berdiri di tempat, tidak bergerak. Dengan dingin menyaksikan malam virtual kuno membuat gerakan pembunuhan besar untuk mendesak datangnya malam virtual. Temperamennya sangat tenang, seolah-olah pihak lain tidak ada sama sekali. Si Kongzhen, kamu cukup tenang, tapi kepindahanku, malam kosong datang. Kumpulkan ki surga, bumi, dan malam virtual, dan kembangkan ruang malam virtual tanpa akhir. Tidak ada cara untuk menolaknya. Malam kosong kuno bergerak maju selangkah demi selangkah. Ketika malam tiba, kekuatan yang tak terhitung menekannya. Segera, pakaian si Kongzhen tertarik untuk berburu. Jubah di tubuh si Kongzhen adalah senjata sihir tertinggi. Sebagai senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya, dia tidak bergerak seperti gunung. Dia tertiup seperti angin kencang. Dapat dilihat seberapa besar tekanan yang dia alami. Jika Anda adalah makhluk tertinggi biasa, di bawah penindasan yang mengerikan ini, Anda akan segera dihancurkan. Bisa dilihat betapa sengitnya malam virtual kuno itu. Saat malam virtual tiba, dewa virtual tidak terkalahkan. Akhirnya, malam virtual kuno mengambil tangannya, bertepuk tangan dengan satu tangan, meraung, dan tubuhnya menghilang, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa virtual seluruh tubuh, menunjukkan dewa kuno. Dewa maya ini mewakili raja ketiadaan di langit dan bumi, dengan satu pukulan. Cao Si Kongzhen memainkan banyak kekuatan magis. Berdengung, berdengung. Kekuatan gelap menyatu menjadi sungai yang panjang dan benar-benar menggulung si Kongzhen ke dalamnya. Begitu banyak kekuatan magis, bayangan virtual raja, langkah ini datang pada malam hari. Itu benar-benar tak terkalahkan. Saya tidak tahu apakah gempa Sikong ini dapat menahannya. Jika Maha Guru Umum menemukan langkah ini, dia takut dia akan menjadi ditembak mati dalam sekejap. Perhatian, selama gempa Sikong menunjukkan penurunan, kami akan membunuhnya. Hentikan pelindung Mikong Dharma. Tetua bermata seribu itu menjadi pucat dan berkata kepada pelindung Siuyi Dharma. Dengan begitu banyak kekuatan magis, kedatangan dewa virtual benar-benar luar biasa. Si Kongzhen juga merasakan tekanan besar saat ini, tetapi tubuhnya masih tidak bergerak sama sekali, seperti karang di bawah ombak yang ganas. Dia tidak bergerak selamanya meski terkena dampak kekuatan sihir. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya dan meledak satu demi satu. Samar-samar terlihat bahwa ada sedikit retakan pada senjata sihir tertingginya. Si Kongzhen, mati, Dharma langit kosong, dewa kosong tak terkalahkan. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.